فأسر المسلمين وجملة المؤمنين رحمهم الله روي عن النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فلقه الله أنصتوا وأتموا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأتموا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأتموا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله
selalu senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati, maka kita selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan benar-benar menjauhi apa saja telah dilarang oleh Allah kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, baik dimuliakan di dunia maupun nanti dimuliakan di akhirat, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, kita sebagai umatnya menjadi umat yang terbaik. Apabila Nabi mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana supaya kita menjadi orang yang mulia, mulia dalam pandangan Allah maupun mulia dalam pandangan manusia. Kita yakin apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu melihat kita melakukan kebaikan-kebaikan, apabila Nabi gembira atas umatnya, atas kita yang melakukan kebaikan, dan kita yakin pada diri Rasulullah, pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri kauladan bagi kita semuanya. Maka kita menjadi umat Muhammad, kita yakin hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya tiada lain yaitu meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal yang menjadikan supaya kita menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, bahkan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawadhu la yazidul abda illa rif'ah." Sifat tawadhu tidak akan menjadikan kepada seorang hamba kecuali hamba itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalanya orang itu mulia dalam pandangan Allah, tapi manusia tidak ada yang mengenalnya. Terkenal di penduduk langit, tapi manusia jarang yang mengenalnya. Di antara supaya kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, kita harus mempunyai sifat tawadhu, merendahkan diri kita, menganggap diri kita tidak ada apa-apanya di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungan kepada Allah, pesannya Sayyidina Ali kul indallahu khairun. Jadilah kamu dalam pandangan Allah menjadi orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Adalah orang yang mempunyai hati tawadhu, menganggap semua orang lebih mulia daripada dirinya. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa mempunyai akhlak yang tawadhu. Bagaimana kita berkumpul, berteman, atau minimal melihat orang yang umurnya di atas kita. Syekh Abdul Qadir mengajarkan orang yang umurnya di atas kita pengalamannya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak daripada kita, maka kita memuliakannya. Lalu bagaimana pada waktu kita kumpul melihat
orang yang umurnya di bawah kita. Kita menganggap diri kita banyak dosanya, banyak kesalahannya. Orang yang umurnya di bawah kita masih sedikit kesalahannya. Bagaimana pada waktu melihat orang alim beribadah dengan ilmunya, kita yang kurang alim, yang belum alim, belum bisa beribadah dengan ilmu. Lihat orang bodoh berkumpul dengan orang bodoh, kita yang sudah mengerti ilmunya, kita yang sudah alim kadang-kadang bermaksiat padahal kita sudah mengerti hukumnya. Orang bodoh bermaksiat sebab dia belum mengerti. Inilah di antara ajaran Syaikhul Qadir Jilani. Lihat siapapun, dia selalu memuliakannya. Bahkan maaf, pada waktu bertemu orang kafir sekalipun, dia mengatakan belum tukang lurus. Siapa tahu dia diberi hidayah oleh Allah bisa masuk Islam, mati dalam keadaan di husnul khatimah. Ini pandangan supaya kita mempunyai hati yang tawadu, hingga bertemu kepada siapapun kita di hati kita tidak meremehkan sedikit pun. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberi ketawaduan sesuai apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi. Fatawadu yarfa'kumullah. Punyailah sikap tawadu, kamu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dalam Al-Quran, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain dalam rangka supaya kita mudah dimaafkan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan kesalahan orang lain dalam rangka kita yakin yang bersalah kepada kita sesama hamba Allah, yang bersalah kepada kita sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan kita juga diampuni oleh Allah dan bisa menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ingin dimuliakan oleh Allah, ingin dimuliakan oleh sesama manusia, hati kita harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sering kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita yakin pada waktu kita matur kepada Allah supaya kita tidak dihukum, disiksa sebab kelupaan kita, kesalahan kita. Bahkan yakin Allah sudah berjanji mau memaafkan kita. Maka pada waktu kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah, kita harus juga bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Baginda Nabi bersabda, wal haqqu la yazidul abda illa izzan. Sifat pemaaf tidak akan menjadikan kepada hamba itu semakin hamba itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu kita melihat orang itu kok mulia hidupnya, baik mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan manusia, kita yakin orang itu mempunyai hati yang sabar. Kita yakin kalau orang itu mudah memaafkan. Sebab orang yang tidak mudah memaafkan pasti hidupnya akan sengsara. Kita yakin pada waktu ada satu orang pun yang belum kita maafkan, kita bertemu orangnya langsung mempunyai perasaan yang tidak bisa. Hati kita tidak enak, hati kita terasa berat. Ini menunjukkan di hati kita ada dosanya. Dan yang terakhir,
Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memperbanyak sedekah. Dalam arti bagaimana kita selalu menyenangkan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ceritanya orang yang banyak sedekahnya hartanya semakin berkurang. Sebab at-tasaddaqu la yazidul mal illa kasrah. Dengan sedekah kita yakin harta benda kita semakin tambah banyak. Maka kita diperintah oleh baginda Nabi sallallahu yarhamkumullah. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, maka kita harus memperbanyak sedekah dalam rangka niatan ingin menyenangkan hamba Allah, ingin menyenangkan umat baginda Nabi Muhammad SAW, ingin meringankan beban umat baginda Nabi Muhammad SAW, ingin membantu umat baginda Nabi Muhammad SAW. Pastinya pada waktu kita mempermudah umat Muhammad, hidup kita akan dipermudah oleh Allah. Pada waktu kita sering menolong umat Muhammad, pastinya hidup kita akan juga sering ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, kalau kita ingin menjadi orang yang diangkat derajat kita, terkenal di penduduk langit, kita harus mempunyai sifat tawadhu. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka kita berusaha menjadi orang yang ahli memaafkan. Dan pada waktu kita ingin dicintai, disayangi oleh Allah, sayangilah hamba Allah, sayangilah umat Muhammad dengan memperbanyak sedekah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ba'idil 'amin wa qurrati fihi warham wa anta khairul rahimin irhamna wal muslimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمدا عبدا مختلف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لفضله نبي وتعظيما. فقد قال الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم وارض عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم
الأمرين رشدا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء